Bab 2561. Cheng Feng dengan hormat mengundang Dan Mai untuk duduk di sofa. Setelah duduk, dia menghela nafas dan berkata kesakitan, "Hei, Paman Mai, kamu harus membantuku kali ini." Dan mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena saya telah datang ke sini, saya secara alami akan melakukan yang terbaik, jadi Anda harus memberitahu saya semuanya dengan tepat." Cheng Feng menjawab dan menghela nafas, "Lagi pula, aku yang harus disalahkan karena bingung dan membuat beberapa keputusan yang tidak masuk akal." Dengan itu, Cheng Feng menyuruh Zifei dan Ziyu bersaudara untuk pergi ke Jepang untuk diculik, kemudian Ruoli membunuh keluarga Matsumoto, dan kemudian dia mengkhianati Ruoli dan membunuh Leona. Itu mungkin terkait dengan Dan Hinaratet lagi. Setelah berbicara, dia bertanya dengan tatapan cemas, "Paman Mai, menurutmu apakah aku diberi balasan?" Dan melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Cheng Feng, kamu adalah keponakan duniawiku, jadi aku tidak akan mengikutimu dengan hal-hal rumit itu. Ingat, di dunia ini, tidak peduli dari sudut pandang Feng Shui dari sudut pandang ilmiah, tidak ada yang namanya retribusi sama sekali." Cheng Feng bertanya dengan heran, "Kenapa? Hukum Tao yang Anda yakini bukanlah tentang kelahiran kembali dan pembalasan?" Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan adalah Buddhisme. Selain itu, metafisika Feng Shui kita tidak sejalan dengan Taoisme. Kami adalah kitab perubahan dan 8 diagram, Kimen Dunjia." Cheng Feng buru-buru bertanya, "Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada karma, apakah ini benar?" Dan tersenyum dan berkata, "Menurutku, itu wajar, tapi tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Saya akan memilah perspektif kami dalam metafisika Feng Shui untuk Anda, seperti diskusi." Cheng Feng buru-buru berkata, "Tolong beritahu aku." Dan berhenti sebentar dan berkata, "Aku bertanya kepadamu, menurut perkataan karma, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum berat, dan mereka yang melakukan kebaikan akan diberi pahala, kan?" Cheng Feng mengangguk, "Menurut itu benar." Dan bertanya, "Lalu aku bertanya padamu, beberapa bayi mati tepat setelah mereka lahir. Mereka baru saja mulai dalam hidup ini. Tidak ada kejahatan dan tidak ada kebaikan. Mengapa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan sehat?" Cheng Feng tampak malu, aku tidak bisa mengatakan." Dan mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu saya akan bertanya lagi, mengapa beberapa orang memiliki nasib buruk sepanjang hidup mereka?" Dengan itu, Dan menghela nafas dengan cara yang melankolis dan berkata perlahan, "Saat aku masih muda, itu terjadi selama Perang Central Plains. Ayah memindahkan keluarga dari Central Plains ke East Cliff untuk melarikan diri dari perang. Saat itu, keluarga saya tinggal di Mauer, dan ada seorang wanita di sebelah yang makan dan melafalkan Buddha setiap hari, mengingat cara berbuat baik. Suaminya meninggal dalam usia muda, dan dia bersusah payah menarik ketiga putranya untuk tumbuh dewasa dan membiarkan mereka memulai sebuah keluarga, tetapi ketika dia sudah tua, tidak satu pun dari ketiga putranya yang menafkahi orang tua. Ketiga menantu perempuan itu memperjuangkan properti keluarga, memukuli dan memarahi secara bergantian, dan bahkan setiap kali mereka datang, mereka dengan sengaja menyambar jatah kecilnya, dan bahkan tangki air harus dihancurkan sebelum mereka puas, hanya berharap dia akan mati lebih cepat untuk menempati rumah tua itu. Meski ketiga putranya tidak mau melakukan apapun padanya, mereka selalu mengejek saat datang. Bahkan ketika seseorang di sebelahnya ada di pemakaman, mereka menunjuk ke hidungnya dan mengutuk padanya mengapa dia tidak bisa sama dengan lelaki tua tetangga, berkenalan dan mati segera. Wanita tua itu tidak hanya tidak punya cukup makanan atau pakaian hangat, tapi dia juga membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari. Meskipun dia tidak menangis dan membutakan matanya, penglihatannya juga memburuk. Selain itu, dia tidak bisa menyalakan minyak lampu. Setiap kali matahari terbenam, dia tidak akan mengulurkan jari-jarinya, hidup menderita. Tapi dia tidak mengharapkan hati nurani seorang anak laki-laki untuk menemukan, dan akhirnya mati membeku pada hari musim dingin yang sangat dingin di East Cliff. Bab 2562. Pada hari pemakaman, tangisan ketiga anak laki-laki bisa terdengar dari 3 gang, tapi semua orang bisa melihat bahwa itu hanya adegan orang luar. Setelah pertunjukan selesai, mereka dengan senang hati menjualnya. Rumah leluhur tempat tinggal ibu, setelah uang dibagi, digunakan sebagai burung dan binatang yang berserakan. Anda berkata, jika benar-benar ada karma,
mengapa wanita tua ini melakukan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya, tetapi dia menderita semua penderitaan dalam hidupnya? Cheng Feng berpikir sejenak dan berkata dengan serius, mungkin itu adalah hutang di kehidupan sebelumnya. Maukah Anda membayar hutang dalam hidup ini? Dan mencibir dan berkata dengan jijik, hanya orang yang tidak bisa memahami hukum peristiwa yang akan menggunakan retorika seperti itu untuk memaksakan penjelasan. Jika semua orang percaya pada kehidupan sebelumnya atau kehidupan selanjutnya, maka Anda mungkin juga meminjam semua uang Anda. Berikan padaku, aku akan membayarmu 2 kali di kehidupanku selanjutnya, apakah kamu setuju? Ini, meskipun Cheng Feng tahu bahwa dan hanya bercanda dan memberi contoh, dia mulai setuju dengan pernyataan dan di dalam hatinya. Saat ini, dan melanjutkan, demikian pula, beberapa orang penuh dengan kejahatan, tetapi apa akibatnya? Tidak hanya dapat memulai dan mengakhiri dengan baik, tetapi juga keturunannya dapat diarsir. Ini seperti wanita tua yang baru saja saya katakan. Setelah kematiannya yang tragis, ketiga putranya ternyata sangat beruntung. Yang satu berhasil dalam bisnis, satu menjadi panglima perang, dan yang lainnya pergi ke Nanyang untuk bekerja keras. Pengusaha terkenal, orang baik belum menikmati hari berkah, tetapi orang jahat telah memberkati generasi mereka sendiri. Apakah menurut Anda karma ini sebaliknya? Cheng Feng terdiam beberapa saat. ZNN di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Kakek Mai, jika karma tidak ada sama sekali seperti yang Anda katakan, maka keluarga ini memiliki 2 ekstrim ini. Apa alasannya? Dan tersenyum sedikit, ZNN, kamu bertanya tentang ide itu, kenapa? Jika Anda tidak memahami aturannya, Anda hanya akan mengutuk dengan kepala tegak. Tuhan tidak berpandangan panjang, dan menambahkan kalimat, orang baik tidak berumur panjang. Momok itu tetap ada selama 1000 tahun, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika memang ada reinkarnasi kausal, kalimat ini sama sekali tidak mungkin, karena reinkarnasi kausal tidak akan membuat orang baik tidak hidup lama, juga tidak akan merugikan milenium. Ini sendiri merupakan kontradiksi. Paradoks. Saat dia berkata, dan berbalik dan berkata, tapi... Jika Anda dapat memahami hukum ini, Anda akan tahu bahwa, pada kenyataannya, semua ini tidak ada hubungannya dengan karma, tetapi dari pola kehidupan keluarga yang berbeda. Cheng Feng buru-buru berkata, Paman Mai, apa penjelasan dari takdir? Dan menjelaskan, nasib adalah numerologi, prinsip kehidupan, atau hukum kehidupan. Ayahku pernah berkata bahwa wanita tua itu awalnya adalah takdir dari bintang tunggal para dewa jahat. Meskipun dia melakukan kebaikan sepanjang hari, tidak peduli seberapa baik dia melakukannya, akan sulit untuk mengubah nasibnya. Untuk menggunakan analogi yang paling sederhana, tidak peduli berapa banyak wortel yang Anda makan, Anda tidak dapat menjadi kelinci, karena ini adalah 2 set logika yang sangat berbeda. Anda tidak bisa merasa benar sendiri dan berpikir bahwa kelinci suka makan wortel, dan jika Anda makan lebih banyak wortel, Anda akan menjadi kelinci. Cheng Feng dan ZNN sama-sama mengangguk sambil berpikir. Dan melanjutkan, bintang tunggal Tiansha tidak hanya membunuh suami, istri, tapi juga anak dan cucu. Yang terburuk adalah dia tidak hanya mengalahkan orang lain tetapi juga tidak bisa lepas dari kesepian 6 kerabatnya dan akhir masa tuanya yang sepi. Ada penderitaan seumur hidup, dan dosa seumur hidup. Meskipun ketiga putranya sangat tidak berbakti, dalam hal nasib, prospek karir mereka sendiri secara tidak terlihat ditekan oleh nasib wanita tua itu. Karena wanita tua itu meninggal lebih awal, mereka bertiga tidak akan mati karena ini, dan baru memiliki kesempatan untuk terbang ke langit nanti. Jika mereka bertiga adalah anak berbakti, dan mengambil ibu mereka, secara bergiliran untuk melakukan bakti, maka tidak mungkin ketiga anak ini akan mati sebelum waktunya karena berbagai alasan, mungkin mereka semua akan mati di depan wanita tua itu pada akhirnya. Ini, meskipun kedengarannya tidak masuk akal dan luar biasa, ini adalah takdir yang sebenarnya. Kata-kata dan membuat Cheng Feng dan ZNN tercengang. Faktanya, mereka tidak memiliki banyak keyakinan. Tuan Su tidak percaya pada dewa, keabadian, karma, atau Feng Shui. Hanya ada satu yang dia yakini, dan itu adalah kekuatan. Namun, keluarga Su sering mengalami berbagai masalah baru-baru ini, yang membuatnya merasa itu mungkin pembalasan. Tetapi mendengarkan analisis dan, tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan retribusi. Oleh karena itu,
Cheng Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Mai, saya ingin bertanya lebih spesifik. Apa yang baru-baru ini dihadapi keluarga Su dengan berbagai masalah? Dan tidak berbicara tetapi memberi isyarat kepada cicitnya, Mike. Mike segera berjalan ke depan dan memberikan kompas kepada Dan menyerahkan beberapa dadu yang terbuat dari sendi tulang binatang dan beberapa koin tembaga tua berbintik-bintik kepada Dan. Dan berdiri dan mondar-mandir di ruang tamu. Cheng Feng dan ZNN buru-buru mengikuti sisi mereka, mengawasi setiap gerakannya dengan gugup, tapi tidak berani mengganggu mereka. Dan melihat sejenak, menunjuk ke rak bogu yang digunakan untuk partisi ruang di sisi aula, dan berkata, Mike, singkirkan rak ini. Mike segera melangkah ke depan dan mengulurkan tangan serta memindahkan bingkai bogu yang terbuat dari kayu solid ke samping. Dan meletakkan kompas di tanah tempat rak bogu semula berada dan kemudian mengatur ulang arah kompas sesuai dengan skala dan posisi pada kompas. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan berkata, Cheng Feng, ceritakan tentang tanggal lahirmu. Aku, Cheng Feng berkata dengan canggung, aku tidak tahu. Lalu ucapkan tahun, bulan, hari, dan perkiraan waktu lahir. Cheng Feng mengingat sejenak dan melaporkan tanggal lahirnya kepada Dan. Dan mencubit jari-jarinya sejenak dan berkata dengan ringan, dari sudut pandang tanggal lahir, hidup Anda secara umum relatif lancar, tetapi tanggal lahir saja tidak lengkap. Lagi pula, ada begitu banyak orang di dunia, dan orang dengan tanggal lahir yang sama ada banyak orang, ini hanya bisa menebak arah secara umum. Cheng Feng buru-buru bertanya, Paman Mai, bagaimana saya bisa lebih detail? Dan berkata dengan serius, saya baru saja mengatakan bahwa dalam gosip Yijing, segala sesuatu di dunia mengikuti seperangkat aturan yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Ada banyak faktor yang mempengaruhi aturan ini. 1. Sebagai tambahan, ada tulang Anda sendiri, Feng Shui dari rumah baik dan rumah jahat keluarga Su Anda, dan bahkan 8 karakter dari pasangan dan anak Anda. Cheng Feng bertanya dengan bingung, saya pikir banyak ahli Feng Shui hanya menggunakan kompas untuk menghitung. Mengapa begitu merepotkan untuk datang kepadamu? Dan tidak marah, dan berkata dengan enteng, nasib dan nasib kebanyakan orang terus berubah. Itu sebabnya sebagian orang terlalu susah makan di paruh pertama hidup mereka, tapi di paruh kedua hidup mereka, ada gemuruh petir dan tiba-tiba kekayaan, ini karena nasibnya sudah berubah. Bisa jadi dia menikahi istri Van Ves, dan mungkin saja dia melahirkan seorang putra yang karakter ulang tahunnya dapat memberinya keberuntungan besar. Ini tidak dapat diprediksi oleh orang biasa. Ini seperti real estate. Anda mengembangkan area perumahan di area kota tertentu. Harga pasaran gedung ini 50,000, tapi kalau tiba-tiba suatu saat subway dibuka, harganya bisa naik jadi 6. Tiba-tiba suatu hari, sebuah sekolah terkenal mendirikan kampus di dekatnya, dan harganya bisa naik menjadi 70,000. Jika kebijakan besar lainnya yang menguntungkan dapat dipenuhi, harga perumahan bahkan dapat menembus 100,000 dan lebih tinggi lagi, dan menaruhnya pada orang-orang kereta bawah tanah mungkin sesuai dengan istri yang baik, dan sekolah terkenal mungkin cocok dengan anak yang baik. Ini adalah arah yang baik. Cheng Feng buru-buru bertanya, bagaimana dengan arah yang buruk? Dan berkata, arah yang buruk adalah lebih banyak kemungkinan. Demikian pula, mengambil real estate sebagai contoh, Anda juga dapat mengulangi kesalahan dari banyak yang disebut kota hantu. Awalnya, Anda mengira kota ini sangat berkembang dan Anda mencoba membangun banyak real estate, tetapi kemudian, ada kemungkinan sumber daya lokal akan mulai mengering, ekonomi lokal akan frustrasi, dan harga rumah akan turun, mungkin juga sumber daya lokal dipengaruhi oleh pasar dan harganya terus menurun, hal ini menyebabkan perusahaan bangkrut dan harga rumah turun, bahkan mungkin karena munculnya pesaing lain sehingga seluruh industri kota mengalami pukulan. Bab 2564. Setelah berbicara, dan berkata lagi, Anda seharusnya sudah mendengar kisah Detroit. Awalnya kota mobil terbesar di Amerika Serikat. Itu sangat brilian, tetapi pada akhirnya, sangat tertekan sehingga banyak orang melarikan diri. Real estate lokal bahkan menyusut lebih dari 90%. Siapa yang mengalahkan kota ini? Itu adalah Toyota dan Honda Jepang, Mercedes, dan BMW Jerman. Ini semua adalah faktor yang dapat mengubah polanya. Cheng Feng tiba-tiba menyadari, dan buru-buru bertanya, Paman Mai, katakan saja informasi apa yang kamu butuhkan, aku harus tahu segalanya.
dan mengangguk, dan berkata dengan tenang, saya ingin ulang tahun istri Anda 8 karakter, dan mematuhi 8 karakter ulang tahun. Cheng Feng buru-buru setuju dan segera melaporkan tanggal lahir tertentu. Dan mendengarkan dan menghitung, semakin dia mendengarkan, semakin dia menjadi bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, istrimu dan ZNN sudah mati. Dapat dikatakan bahwa dari titik ini, mereka sangat makmur untuk Anda, dan mereka adalah jenis orang makmur yang membakar diri mereka sendiri dan menambahkan kayu bakar untuk Anda. Setelah itu, dia berkata lagi, lebih jauh, 5 elemenmu sangat makmur, dan 4 batang surgawi semuanya makmur. Menggabungkan istri dan anak-anak Anda, dari perspektif kehidupan, Anda kaya atau mulia dalam hidup ini, dan bahkan kaya dan mulia. Masuk akal bahwa nasibmu, apalagi 1 dari 1000, sulit untuk menemukan 1 dari 1.000.000 atau 10 juta, itu hampir sempurna. Sesuai dengan perkembangan nasib Anda, hidup Anda akan lancar. Air, mencapai puncak, seharusnya tidak mengalami cobaan ini. Betulkah? Cheng Feng bertanya dengan penuh semangat, Paman Mai, lalu apa yang terjadi denganku sekarang? Dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan khawatir. Setelah selesai berbicara, dia mengambil segenggam tulang dadu dan melemparkannya ke tanah dengan santai, dan melemparkan beberapa koin tembaga. Segera setelah itu, dia terus mengamati tulang dadu, serta posisi dan orientasi koin tembaga, dan seluruh penduduk menggumamkan kata-kata, tidak tahu apa yang diucapkan. Cheng Feng menjadi semakin gugup, menatap dan dengan saksama, bahkan tidak berani mengedipkan matanya. Semenit kemudian, dan tiba-tiba mengambil salah satu koin tembaga di tanah, menatapnya, dan bergumam, tidak, jika heksagram ini menunjukkannya, bukan Tianju Tongbao ini. Seharusnya menuju ke atas. Seperti yang dia katakan, dia melempar koin itu tinggi-tinggi lagi. Koin tembaga senilai 4 atau 5 juta jatuh ke tanah dengan suara ding yang tajam. Kemudian, berputar beberapa kali dan akhirnya berhenti. Namun, kali ini, Tianju Tongbao ini masih mengangkat kepalanya. Dia sedikit gugup, mengambil koin itu dan melemparkannya lagi. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa koin tembaga telah pergi beberapa putaran, dan setelah akhirnya berhenti, masih akan menghadap ke atas? Kali ini, keringat dingin dan mengucur. Melihat ini, Cheng Feng di samping juga tergantung erat di hatinya, dan tidak bisa tidak bertanya dengan hati-hati, Mai. Paman Mai, ini, bagaimana bisa koin ini kembali? Apa? Aku melewatkannya 3 kali berturut-turut, dan semua kata-katanya keluar, terlalu jahat, kan? Dahi dan sudah berkeringat. Dia mengulurkan tangannya, menyeka keringat dingin dengan mansetnya, dan bergumam, Tianju Tongbao ini, dalam gosip saya, mewakili langit yang kering, dan kering untuk langit, seharusnya ditulis terbalik, tapi sekarang saya melemparkannya 3 kali berturut-turut, dan semuanya mengarah ke atas, yang berarti heksagram ini akan berubah suatu hari nanti. Langit telah berubah? Cheng Feng bergumam di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku tidak tahu apa itu perubahan langit, aku dapat dengan jelas merasakan bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Jadi dia buru-buru bertanya, Paman Mai, apa artinya perubahan langit? Dan menatap tulang dadu dan koin tembaga di seluruh lantai, dan berkata dengan tercengang, dari sudut pandang heksagram, naga yang datang ke dunia. Bab 2565. Naga datang ke dunia. Ekspresi Cheng Feng ngeri, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki beberapa keraguan. Dia bergumam di dalam hatinya, naga macam apa yang datang ke dunia ini, kata ini tidak terasa bisa diandalkan. Namun, dia segera berpikir bahwa Dan Mai melempar koin itu beberapa kali sekarang, dan pada akhirnya, semuanya naik. Itu tidak mungkin kebetulan, kan? Jadi dia merasa ada yang tidak beres lagi di hatinya. Jadi, dia dengan ragu-ragu bertanya pada Dan, Paman Mai, apa kelahiran naga? Mengapa Anda terdengar begitu misterius? Dan menggigil sedikit, dan dia berkata dengan terbata-bata, jika kau melihat heksagram ini, kelahiran naga berarti bahwa dalam takdirmu, ada sosok hebat dengan nasib naga. Cheng Feng mengerutkan kening, kalau begitu, apakah pria besar ini musuh atau teman bagiku? Dan berkata dengan serius, saat ini, kemungkinan menjadi musuh jauh lebih besar daripada seorang teman. Bagaimana itu mungkin? Cheng Feng berseru, tapi aku belum memprovokasi orang kuat akhir-akhir ini. Mengapa tiba-tiba ada musuh seperti itu?
Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihat ini lagi. Mungkin karena saya tidak cukup baik, atau kekuatan saya tidak cukup. Aku tidak bisa melihat sisanya. Setelah berbicara, dan berkata lagi, tapi dari sudut pandang heksagram, ini sangat buruk bagi Anda. Sangat mungkin bahwa semua masalah yang Anda temui baru-baru ini berasal dari ini. Cheng Feng masih tidak terlalu mempercayainya. Dia menunjuk ke koin tembaga di tangan dan bertanya, apakah itu berarti apa yang disebut naga datang ke dunia selama koin itu tegak? Benar. Cheng Feng bertanya lagi, bisakah heksagramnya salah? Dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kasus dengan gambar heksagram, dan itu tidak mungkin salah. Cheng Feng tidak menyerah, dan berkata, Paman Mai, bisakah aku merepotkanmu untuk melempar koin itu beberapa kali lagi? Jika kata itu turun, apakah itu berarti masalahnya telah hilang atau hilang? Dan menghela nafas dan berkata, aku membuangnya beberapa kali, dan hasilnya sama. Setelah berbicara, dia meraih Tianju Tongbao dan melemparkannya ke atas lagi. Semua orang menatap koin itu, tetapi koin itu masih mengangkat kepalanya. Cheng Feng mengertakkan gigi, terima kasih, Paman Mai karena telah mencoba lagi. Dan tidak berbicara, mengambil koin tembaga itu dan membuangnya lagi. Kali ini, hasilnya masih unggul. Dan menghela napas, Cheng Feng, ini takdir, dan heksagram adalah bentuk ekspresi takdir. Itu hanya menunjukkan takdirmu dengan jujur. Jika Anda ingin mengubah nasib, Anda harus menyelesaikan masalah secara fundamental, sama sekali tidak. Ini dapat diselesaikan dengan melemparkan lebih banyak koin tembaga. Cheng Feng sudah berkeringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ini benar-benar jahat. Ini jelas merupakan kemungkinan 50-50. Bagaimana bisa semua itu naik 5 kali berturut-turut? Saat dia berkata, kekejaman melintas di matanya, bergegas untuk mengambil Tianju Tongbao, dan kemudian melemparkannya ke depan. Kali ini, koin tembaga itu berputar di tanah untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya berhenti, Cheng Feng berkata dengan bersemangat, kata itu menundukkan kepala. Kali ini adalah kata menunduk. Dan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya memulai heksagram. Hanya apa yang saya lempar yang dihitung. Anda membuangnya tidak ada artinya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil koin tembaga itu lagi dan membuangnya. Koin tembaga masih menuju ke atas? Cheng Feng merasa sedikit berbulu di hatinya. Dia memandang dan bertanya, Paman Mai, seberapa besar pengaruh yang disebut kedatangan naga ini ke dunia terhadapku?